Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Muhsin Al-Tulisan dari STKIP Sinar Cendekia Prodi Matematika. Kali ini gue akan membahas tentang seputar keterampilan dasar tentang mengajar. Ada berapa coba? Tebak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pepasan koyong nganteni utaning mongso ketika. Oke teman-teman, kali ini gue akan membahas tentang 5 tadi. Yang pertama yaitu tentang keterampilan membuka dan menutup. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Yang ketiga yaitu keterampilan atau variasi dalam belajar mengajar. Yang keempat tentang bertanya. Yang kelima itu tentang penguatan. Yang pertama yaitu jenis dasar-dasar mengajar. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini dapat diartikan pembuatan guru untuk menciptakan suasana siap kepada anak-anak atau juga gurunya, terus menimbulkan siswa agar terpusat kepada guru, kemudian memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa, kemudian menimbulkan perhatian motivasi siswa terhadap tugas-tugas yang akan dihadapi. Dalam pembukaan ini memungkinkan siswa mengetahui hubungan antara guru dan murid, dan misalnya dengan pengalaman kehidupan juga yang dikuasai dengan hal-hal yang baru yang dipelajari, memberikan kemungkinan kepada siswa untuk menggabungkan fakta yang terjadi dan prinsip-prinsip tentang kebermaknaan yang dipelajari dalam hal itu, serta berurutan dan berkesinambungan yang akan berfungsi untuk kehidupan selanjutnya yang akan ditempuh oleh siswa. Fleksibel dalam pembelajaran juga penting teman-teman. Kemudian penggunaan prinsip-prinsip yang teknis-teknis keterampilan membuka pelajaran yang sangat harus dimiliki, yaitu yang dimiliki oleh pengajar, yaitu singkat, padat, jelas, tidak berbelit-belit, kemudian bahasanya mudah dipahami, kemudian disertai literasi, misalnya menggunakan alat tertentu lah, kemudian yang menarik perhatian. Selanjutnya harus ada komponen keterampilan membuka pelajaran, yaitu menarik perhatian siswa. Ini bisa digunakan berbagai macam metode, kemudian menimbulkan motivasi pada siswa sehingga siswa semangat dalam pembelajaran, kemudian memberikan acuan, usaha memberi gambaran yang jelas kepada siswa untuk mengenai yang akan dipelajari. Kemudian ada pengevaluasian dengan berbagai teknis pengevaluasian dan mendemonstrasikan keterampilan, meminta siswa mengaplikasikan ide baru dan dalam situasi yang lain. Ini harus kita mengajak untuk pemikiran siswa-siswa itu berkembang. Kemudian keterampilan menjelaskan berarti juga menyajikan informasi. Seperti lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan dan menjelaskan adanya proses penalaran siswa. Kemudian kita lihat dulu iklan bawah ini tentang saat saya mengajar kemarin di masjid.
Oke, cukup. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Setelah keterampilan menjelaskan, juga memiliki tujuan untuk membimbing pikiran siswa dalam memahami konsep, untuk memperkuat struktur kognitif yang ada dalam pikirannya, membantu siswa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan apa yang dipelajari hari ini. Kemudian mengomunikasikan ide gagasan kepada siswa tentang solusi apa yang harus diambil dalam memecahkan masalahnya. Kemudian melatih siswa mandiri untuk mengambil keputusan sehingga tidak tergantung kepada guru terus, sehingga dia siap menghadapi kehidupan yang berkelanjutan saat sudah tidak sekolah lagi nanti. Serta melatih siswa berpikir logis dalam penjelasan guru yang kurang sistematis. Kemudian dari yang disampaikan guru pada siswa harus diketahui, siswa harus mengetahui makna-makna apa yang didapat pada pembelajaran tersebut. Kemudian memberikan motivasi yang diartikan memberi dorongan atau menimbulkan minat dan kemauan siswa, dan diarahkan kemana minatnya untuk mendapat sesuatu yang maksimal dalam diri setiap siswa. Kemudian materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemauan siswa, sehingga apa yang dipelajari hari itu nyambung dengan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang ada dalam diri setiap siswa. Kemudian keterampilan menjelaskan, ada penerima pesan siswa. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat tentang rencana penjelasan, serta relevan dengan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan data tangkap siswa, tidak terlalu berbelit-belit seperti itu, sehingga siswa tidak mudah boring, males, bukan males sih, kurang bersemangat gitu mengikuti pelajaran kita. Kemudian ada keterampilan menjelaskan lagi, yaitu tentang menyajikan penjelasan yang menarik untuk siswa. Ini bisa menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda-beda setiap guru biasanya. Itu pada ciri khas masing-masing guru. Kemudian orientasi, mengantarkan siswa pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga langsung plug masuk ke situ, tidak kemana-mana pembahasan kita. Walaupun nanti ada pengalaman yang akan kita bahas juga, dan itu pasti akan kemana-mana. Serta kemudian bahasa yang sederhana, santai, tidak berbelit-belit, dan menggunakan penjelasan yang tingkatannya itu standar dengan pengetahuan anak-anak, tidak pengetahuan profesor. Kalau kita menjelaskan tentang pengetahuan profesor, mana tahu anak kita, guru ini bahasa apa toh? Pasti gitu pertanyaan dalam pikiran mereka. Kemudian menggunakan contoh dan ilustrasi yang tepat dan mempermudah siswa yang sulit untuk menerima konsep abstrak, dan biasanya pola umum untuk menghubungkan contoh dengan yang dalil dalam pola induksi dan deduksi. Kemudian harus ada sistem yang sistematis dalam kita mengajar, teratur, tertata rapi. Walaupun nanti penyampaiannya tidak teratur juga nggak apa-apa, yang penting pelajaran kita masuk ke anak-anak, sehingga dalam proses itu kalau sistematis itu tidak bisa disampaikan, biasanya kan ada anak yang nyeletek ke situ. Nah, itu kita bisa ambil, kita masukkan, dan bisa kita sampaikan ke teman-teman tentang pengertian itu, sehingga pelajaran itu tidak terfokus dalam apa yang kita sampaikan, sehingga anak-anak dapat mengetahui apa yang mereka katakan itu, sehingga pemikiran mereka berkembang. Dan kita sambungkan juga apa yang mereka celutuk-celutukan itu tentang pelajaran kita hari ini. Nah, itu baru mantap. Kemudian ada balikan anak, tentang pemahaman anak itu sampai mana.
yang udah kita kasih tahu tadi, kemudian memberikan kesempatan pada siswa lain untuk menjawab. Nah, siswa ini kita arahkan kepada teman yang bertanya. Nah, di situ ada sistem kayak tolong menolong sama teman dan untuk mempererat hubungan mereka, sehingga yang pinter sama yang kurang pinter ini tidak ada kedengkian, mereka saling bantu membantu. Kemudian variasi dalam mengajar. Guru harus memiliki variasi dalam mengajar juga, bervariasi, sehingga jangan enggan setiap guru untuk mempelajari ilmu-ilmu baru yang belum diketahui. Kemudian menyangkut 3 komponen, yaitu variasi dalam mengajar, variasi dalam menggunakan media. Nah, media ini pasti selalu berkembang ya. Kemudian bahan-bahan pembelajaran. Bahan-bahan ini nggak mungkin dong kita ngambil bahan-bahan yang dulu terus. Bahan-bahan ini harus kita kembangkan juga sehingga menarik perhatian siswa. Serta pola interaksi guru dan murid ini perlu diperhatikan. Ini sangat penting banget teman-teman. Pola kita harus mengetahui batasan-batasan kalau kita sebagai guru dan sebagai teman, sebagai pengajar, dan kita juga harus bisa memahami keadaan siswa tersebut sehingga kita dapat memasuki pemikiran dalam pandangan anak-anak, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah untuk memotivasi anak tersebut sehingga bersemangat lagi. Kemudian ada variasi-variasi bertanya, bagaimana seharusnya guru menanyakan hal positif kepada anak sehingga anak memberikan timbal balik yang positif juga. Cara mengajar pertanyaan yang mudah dipahami anak. Kemudian kegiatan belajar siswa merupakan keterampilan yang mengajar. Belajar siswa merupakan keterampilan yang mengajarkan kepada guru untuk mengambil langkah-langkah misalnya itu langkah-langkah menjawab yang tidak harus sesuai dengan teks, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya memberikan penguatan dalam pembelajaran kita, mendapatkan apa dan mempunyai arti apa dalam kehidupan, serta tingkah laku siswa yang positif. Apabila diberi penguatan akan mendorong siswa untuk pemikiran yang positif juga, untuk menampilkan kembali tingkah laku yang positif. Nah, ini ada penguatan seperti kalau saya di silat itu penguatan utama itu selalu tentang niat. Penguatan tentang niat yang baik pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula. Jika kamu niatnya buruk, pasti mendapatkan hasil yang buruk juga, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.